Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Garut, yang saya hormati Bapak Haji Ubun Sahpun selaku Ketua Tim Penerbit TP2GN Kabupaten Garut, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Bapak Ketua yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari tim yang akan memberikan pertimbangan terhadap pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Raden Ayub Laksmana. Tentu kita bersyukur pada hari ini di masa pandemi, dan tentu kita selaku umat manusia terus berikhtiar supaya kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik doa maupun perilaku kita dengan prokes, sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang sekarang ada, yaitu virus corona. Salam dan salawat semoga terlimpah jua kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya diberikan jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya menaruh perhatian yang cukup serius terhadap tokoh-tokoh Kabupaten Garut untuk menjadi dan mendapatkan penghargaan secara nasional. Karena kami yakin beberapa orang yang kita ajukan sebagai pahlawan nasional mempunyai dasar, dan dasar itu adalah kelayakan dan kepantasan yang bersangkutan mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan nasional. Tentu itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama saya jadi Bupati Garut, saya sudah mengajukan 2 kali proses pahlawan nasional untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadat. Tetapi 2 kali pemerintah pusat belum mengabulkan permohonan Kabupaten Garut dengan berbagai pertimbangan. Sesuai dengan ketentuan, maka pengajuan dan pengujian terhadap pahlawan nasional hanya dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Sehingga Pak Profesor Dr. Kiai Anwar Musadat sudah tidak mungkin lagi diajukan menjadi pahlawan nasional. Nah, tentu yang belum diajukan tetapi dalam tahap permohonan untuk diajukan itu adalah R.A. Laksminingrat. R.A. Laksminingrat itu belum diajukan dan belum diuji ya sebagai calon pahlawan, cuma baru diajukan, dan harus dilakukan kelengkapan sejarah lainnya yang memberikan dukungan terhadap persyaratan pengajuan suatu pahlawan nasional. Oleh sebab itu Pak Dedi, ini ahli sejarah kita, saya mau pelajari kehidupan R.A. Laksminingrat. Ada yang konfus di sini yang harus dijawab oleh kita selaku tim, karena katanya bahwa sekolah yang dirintis oleh R.A. Laksminingrat itu adalah subordinasi dari keutamaan istri dari Raden Ayu Dewi Sartika. Nah, ini juga yang harus dijawab, bahwa ini adalah orisinal, bahwa ini adalah inisiatif pribadi beliau, bahwa ini tidak subordinasi atau meniru atau mereplikasi apa yang dilakukan oleh istri Bupati Bandung. Nah, ini dari tahun 1847, usianya mungkin lebih tua R.A. Laksminingrat daripada Raden Dewi Sartika. Dan ini kedudukan R.A. Laksminingrat juga harus diperjelas. Beliau sebagai putra daripada Bengkulu yang sangat terkenal, ini mempunyai kecakapan yang luar biasa. Beliau dititipkan di temannya yang juga seorang Belanda, menikah di Sumedang dan melahirkan keturunan di Sumedang yang ada di wilayah Banten, dan setelah itu beliau diberistri oleh Kanjeng Garut yang keempat, yaitu Dalam Bintang. Nah, tentu beberapa substansi yang saya melakukan beberapa pertemuan dengan Ibu Nina Lubis, saya mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak ahli sejarah. Yang harus diperhatikan oleh panitia ini adalah menghilangkan subordinasi, seolah-olah ini adalah replikasi dari keutamaan istri. Nah, tentu kita tidak boleh emosional, kita ini adalah rasional, apalagi melihat kejadian kemarin di Jawa Barat
bahwa Kiai Haji Muhyiddin, kakek dari Bapak Gubernur, sebagai tokoh ulama itu pun tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Saya yakin bahwa Ibu Rara Samalika punya jasa yang besar terhadap kehidupan terutama kaum wanita Kabupaten Garut. Beliau mempunyai empati yang luar biasa terhadap pendidikan yang setara. Dan saat itu saya membaca dalam salah satu literatur Pak Dedi, dan saya mendapatkan dari Pak Ketua, sekarang ini saya ada bukunya, tahun 1800 saya ada buku 1890 dari Pak Mahfudi. Pak Mahfudi itu Ketua Asosiasi Pengarang Buku Jawa Barat, bahwa pada awal tahun 1900 ke sini itu sudah mulai ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum Kristiani. Ini juga harus menjadi perhatian, bagaimana antara itu dengan kita, karena yang mempunyai sekolah yang mulai ada itu adalah di Bandung, itu adalah sekolah Tionghoa, bukan Kristiani, sekolah Tionghoa yang ada di Bandung. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Oleh sebab itu saya tidak meragukan tentang kemampuan Pak Dedi dan juga Pak Hoya, semua akan menggali itu menjadi bagian yang dijadikan dasar. Tapi saya mohon hati-hati dalam rangka membuat, menggali dan melakukan itu, jangan sampai ada kesimpulan yang salah. Jadi jangan sampai bahwa kami mengatakan bahwa nggak lupa orisinal, tidak, ini adalah ide pribadi daripada Raden Ayu Laksmana, meskipun sebelumnya ada R.A. Kartini. Coba dibayangkan, R.A. Kartini itu meninggal dalam usia 27 tahun, tapi beliau adalah menjadi pahlawan nasional. Usia R.A. Kartini itu hanya 27 tahun, meninggal dunia pada usia 27 tahun, tapi karena dokumennya lengkap dan lain sebagainya, ada suratnya di Belanda, ada apa, dianggaplah kaum yang memberikan adigium bahwa dia adalah perempuan super saat itu dan menjadi pahlawan nasional sebagai R.A. Kartini. Saya kira itu yang saya sampaikan mengenai anggaran. Ini ada Ibu Ketua DPRD, saya akan menitipkan anggaran di perubahan ini di Dinas Sosial ya, atau mau